Hai, mungkin sebelum memulai, aku mau nyapa teman-teman dulu. Apa kabar? Ada cerita apa hari ini? Semoga kamu yang di sana selalu baik-baik aja ya. Oh iya, dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel Diam Sejenak, aku mau ngucapin selamat bergabung dan selamat datang di podcast Diam Sejenak. Pastinya relate sama hidup teman-teman semua. Dan jangan lupa bantu subscribe-nya juga ya. Tunggu apa lagi? Aku diam sejenak, siap mengudara bersama teman-teman malam ini buat ngobrolin soal topik yang pasti sering banget kamu rasain, tapi mungkin jarang kamu bahas. Malam ini kita akan bahas soal perasaan yang sering datang tiba-tiba dan bikin kita jadi overthinking. Episode malam ini, aku akan beri judul Perasaan Baper dan Overthinking. Kamu pernah ngerasa baper gak sih? Cuma gara-gara hal sepele. Misalnya, kamu baru aja kenal seseorang. Terus, dia balas chat kamu lama banget. Terus kamu langsung ngerasa, apa ada yang salah ya? Terus kamu langsung ngecek isi chat kamu, typingnya udah cantik atau udah ganteng belum ya? Iya enggak? Atau mungkin kamu yang lagi sedang asik scrolling medsos, terus ngeliat story teman kamu yang sedang liburan, kayaknya happy banget, seru banget. Padahal kamu sendiri lagi di rumah gak ngapa-ngapain. Tiba-tiba kamu ngerasa, hidup kok gak ada menariknya ya? Langsung deh mulai kayak ngerasa insecure, baper, dan overthinking. Kenapa ya bisa cepat banget kerasa baper atau overthinking? Sebenarnya ini semua karena otak kita tuh dirancang buat merespon hal-hal yang menurut kita penting. Jadi saat ada something yang gak sesuai sama ekspektasi kita, otak kita tuh akan langsung bereaksi. Apalagi di era sekarang yang semuanya serba cepat dan instan. Bikin kita jadi rentan buat ngerasa kayak gitu. Teman-teman ngerasa kayak gitu juga gak? Terus gimana caranya buat ngatasin perasaan baper atau overthinking itu? Aku juga udah capek banget sama perasaan ini yang labil. Coba deh kamu belajar buat lebih santai dan gak buru-buru ngejudge sesuatu. Terus yang kedua, coba deh kamu jangan terlalu fokus sama kehidupan orang lain di media sosial. Karena biasanya apa yang kamu lihat itu ya sisi terbaik mereka aja. Kita kan gak pernah tahu gimana keadaan dia sebenarnya. Kita gak tahu selama liburan itu apakah dia beneran happy atau justru dia tertekan karena berada dalam circle yang toksik misalnya. Dan kita kan gak pernah tahu itu. Terus yang ketiga, coba deh kamu luangkan waktu buat me time. Kayak ngelakuin hobi, baca buku, atau aktivitas yang bikin kamu happy. Dan yang terakhir, jangan ragu buat cerita atau curhat ke keluarga kamu atau teman dekat banget kamu yang menurut kamu itu dekat banget. Karena kadang dengan berbagi cerita, kita tuh bisa ngurangin rasa baper kita. Oh iya, karena kemarin aku sempat baca DM dari teman-teman di Instagram, aku menemukan satu pengalaman yang
bisa aku bacakan mungkin di sini yang kisahnya itu relate banget sama topik yang kita bahas malam ini. Coba aku izin ya bacain isi DM-nya. Thanks udah buat channel Diam Sejenak yang keren banget. So aku mau cerita dan berbagi pengalaman aku yang mungkin bakal relate sama teman-teman semua. Jadi beberapa bulan yang lalu aku kenalan sama cowok di kampus namanya B. Kita tuh sering banget satu kelompok di tugas kuliah. Dari awal aku udah ngerasa klik sama dia dan kayaknya cowok itu juga ngerasa nyaman sama aku, kata Sarah. Nah, suatu hari aku ngajak dia buat nongkrong bareng setelah kuliah. Awalnya dia sering balas chat aku cepat dan kita ngobrol asik banget. Tapi suatu ketika dia mulai balas chat aku lama dan kadang cuman pakai emoticon doang. Di situ tuh aku langsung mikir, wah ini ada yang salah ya? Apa aku ngomong sesuatu yang bikin dia ilfeel ya? Aku jadi overthinking tiap malam, mikirin semua chat dan obrolan kita. Aku nyari-nyari kesalahan aku, yang aku pun gak tahu letak kesalahannya di mana. Dan semakin aku mikir, semakin aku ngerasa baper. Aku sampai ngecek status dan story dia tiap saat. Ngelihat dia yang happy nongkrong sama teman-temannya tanpa aku. Rasanya tuh kayak aneh aja. Padahal baru aja kenal beberapa bulan. Aku ngerasa insecure dan ngerasa gak cukup baik buat dia. Dan akhirnya Sarah mulai menjauh. Aku pikir ya daripada aku yang terus-terusan sakit hati, mending aku aja yang menjauh. Tapi suatu hari, cowok B ini yang diceritain sama Sarah, ngajak Sarah buat ketemuan, buat ngobrolin something yang serius. Ternyata, dia ngerasa Sarah ini berubah dan jadi cuek. Dan cowok ini bilang kalau dia lagi sibuk banget sama urusan kerjaannya. Makanya sering telat balas chat Sarah. Dan Sarah pun langsung ngerasa bersalah karena udah mikir yang macem-macem. And then mereka ngobrol lagi dan Sarah pun ngerasa lega. Dan aku bisa bayangin banget ya. Mungkin teman-teman bisa bayangin juga. Nah, dari pengalaman Sarah ini kita bisa belajar kalau baper atau ngerasa overthinking itu ya cuman bikin kita jadi stres. Coba komunikasiin, dan komunikasi itu penting banget. Dan jangan langsung ngejudge sesuatu tanpa tahu fakta yang sebenarnya. Mungkin segitu aja dulu obrolan kita malam ini. So, jangan lupa selalu stay tune di podcast Diam Sejenak. Dan jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh dengerin. Tetap positif dan jangan biarkan perasaan ini menguasai hidup kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!